Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ke ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi satu persatu. Ya, Hadir. Salis, Hadir. hadir semua ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai jenis zat makanan dan menu makanan seimbang. Masih ingat kan pembelajaran kemarin? Masih, Bu. Bagus. Tadi pagi Ibu sedang makan telur. Nah, menurut kalian telur ini masuk ke dalam zat makanan apa ya? Protein, Bu. Tepat sekali. Saat kita makan, tentunya akan dibawa dan diproses oleh saluran pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Hari ini kita akan mempelajari saluran pencernaan manusia tersebut. Kenapa sih kita perlu mempelajari saluran pencernaan manusia? Karena kita akan mengetahui organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita dan bagaimana cara kerjanya, sehingga kita lebih bersyukur dan menjaga kesehatan pencernaan kita. Selain itu, kita juga dapat memilih makanan yang baik untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentunya saluran pencernaan, mulai dari mulut hingga rektum. Tujuan pembelajaran hari ini untuk menganalisis saluran pencernaan manusia dengan gambar. Anak-anak sudah Ibu bentuk ya kelompoknya kemarin dan sudah Ibu beri tugas untuk mencari informasi mengenai saluran pencernaan. Nah, kelompok itu tadi nanti akan diminta presentasi dan berdiskusi. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu sudah mengirimkan poster media pembelajaran sistem pencernaan di grup WA kalian. Nah, kalian bisa lihat, amati, tulis kembali ke catatan penting kalian masing-masing. Poster tersebut terdapat saluran pencernaannya. Sama persis dengan poster yang Ibu tampilkan pada layar Zoom ini. Sembari kalian mencatat, Ibu akan menjelaskan mengenai saluran-saluran pencernaan dengan gambar poster ini. Berawal dari mulut, di dalam mulut terdapat dua organ sistem pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Gigi sebagai alat pencernaan dan lidah untuk mencampur makanan dengan air liur sehingga dapat mendorong makanan masuk ke esofagus. Makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim petialin. Kemudian makanan akan masuk ke esofagus. Esofagus ini memiliki bentuk yang memanjang. Selain itu, esofagus juga merupakan jalan makanan dari rongga mulut menuju lambung. Di esofagus terjadi gerak peristaltik. Kemudian makanan masuk ke ventrikulus. Lambung terdiri dari 4 lapisan, yaitu peritoneal, berotot, submukosa, dan mukosa. Lambung berfungsi menyimpan makanan secara sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Getah lambung menghasilkan HCl, renin, dan lipase. HCl berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Renin memiliki fungsi untuk menggumpalkan susu dan lipase untuk menghidrolisis lemak. Selanjutnya ke intestinum tenue atau usus halus.
Usus halus ini sebagai tempat untuk memproses kembali makanan menjadi unit-unit kecil. Nah, di usus halus ini terdiri dari duodenum, yeyunum, dan ileum. Yeyunum dan ileum terdapat villi. Untuk apa sih villi ini? Villi ini untuk memperluas permukaan penyerapan makanan. Dalam usus halus terdapat berbagai enzim seperti amilase, pepsin, erepsin, lipase, disakarase, dan enterokinase. Kemudian setelah dari intestinum tenyu ke intestinum crassum atau usus besar. Nah, di usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu ascenden, transversum, dan descenden. Usus besar berfungsi menyerap air selama proses pencernaan dan terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri. Dan terakhir di saluran rektum. Rektum memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara, menahan feses dan membantu feses keluar. Ada pertanyaan terkait saluran-saluran pencernaan? Mungkin posternya kurang jelas atau penjelasan Ibu minta diulangi lagi, boleh? Silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Iya, silahkan Salis. Bagaimana perbedaan kerongkongan dengan tenggorokan? Bagus sekali pertanyaan dari Salis. Perbedaan dari esofagus atau kerongkongan dengan tenggorokan, yang pertama ketika kita menelan makanan. Saat kita menelan makanan, makanan akan melalui tenggorokan dahulu, baru diikuti dengan kerongkongan atau esofagus. Lihat dari susunan ototnya, tenggorokan ini tersusun dari otot rangka. Sementara esofagus atau kerongkongan tersusun dari otot rangka dan otot polos. Bisa dipahami, Salis? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang saluran pencernaan? Belum, Bu. Baik, selanjutnya waktunya presentasi. Silahkan kelompok yang ingin menjadi perwakilan kelompok presenter. Siapa? Kelompok saya, Bu. Iya, kelompoknya Salis. Sebelumnya, presentasi akan dilakukan selama 1,5 menit dan disambung dengan tanggapan dari kelompok lain dalam forum diskusi selama 1,5 menit. Silahkan, Salis. Saluran pencernaan dimulai dari mulut ke kerongkongan, lalu ke lambung, setelah itu usus halus, dan terakhir usus besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan, silahkan. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Saya, Bu. Silahkan, Dia. Saya Dea, perwakilan kelompok 2. Menurut kelompok kami, salurannya kurang rektum. Akan lebih baik jika ditambahkan rektum. Baik, terima kasih tambahannya. Ibu rasa cukup ya diskusi hari ini, mengingat waktu yang singkat. Kemudian, untuk memberi apresiasi kepada teman kalian yang presentasi dan memberikan tanggapan, beri reaction di Zoom dengan emoticon. Silahkan. Sekarang tiba saatnya games tanya jawab. Di sini, games akan dilakukan oleh kalian yang berkenaan tentang saluran pencernaan. Aturan dari games ini yang pertama dilakukan secara individu. Baik bertanya maupun menjawab harus dilakukan secara mandiri tanpa ada kerjasama dari teman lain. Yang kedua, pertanyaan harus dijawab. Dan yang ketiga, pertanyaan dan jawaban akan berlangsung secara bergantian. Misalnya nanti dari Ibu, kemudian Ibu menunjuk ke salah satu teman kalian, dan teman kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu, maka teman kalian akan bertanya ke teman lain. Begitupun seterusnya. Mengenai skor, jika benar akan mendapatkan 10 poin dan jika salah akan mendapatkan 0 poin.
Skor akan diakumulasikan di akhir permainan. Yang mendapatkan skor tertinggi itulah yang menjadi pemenangnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu mulai dari Ibu dulu ya. Ibu punya pertanyaan. Penyimpanan sementara makanan terjadi di saluran pencernaan yang disebut titik-titik. Ibu tunjuk dia, silahkan dia. Lambung, Bu. Tepat sekali jawaban dari dia. Selanjutnya dia ingin tunjuk siapa dan bertanya ke siapa. Silahkan. Saya tunjuk salis. Makanan di dalam mulut dicerna secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Petialin. Gimana dia? Benar tidak? Benar. Baik, setelah Ibu akumulasikan, ternyata yang mendapatkan poin tertinggi adalah dia. Beri apresiasi kepada dia dengan reaction di Zoom. Silahkan. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dengan sangat luar biasa. Yuk kita simpulkan sama-sama mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, urutan saluran pencernaan dimulai dari mulut, kemudian ke esofagus, ventriculus, intestinum tenyo, intestinum crassum, dan terakhir di rektum. Yang kedua, usus halus terdiri dari Duodenum, jejunum, dan ileum. tepat sekali dia. Kemudian pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh Gigi. dan kimiawi dilakukan oleh Enzim petialin. tepat sekali Salis. Lalu gimana kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya quotes dari Najwa Shihab. Pemimpin tak lahir karena ijazah, tapi oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Jadi ketika kita ingin bisa terhadap sesuatu, kita harus belajar, berdoa, dan berusaha. Dengan begitu, kita akan bisa mengubah kata cannot menjadi can. Karena bisa itu berawal dari belum bisa dan belum terbiasa yang diasah dan dilatih. Kemudian Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Silahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas dan anak-anak MIPA 2. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Apabila ada salah-salah kata dan sikap, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.